Baik, kami masih lagi berada di Hotel Sama-Sama KLA ini menanti sidang media jam 3 petang nanti. Sudah masuk hari kelima, lebih 100 jam misi mencari MH370 diteruskan. Pastinya sedang menunggu sisi sidang media pada jam 3 petang nanti. Kami di sini, para wartawan, borak-borak, cakap-cakap, sembang-sembang wartawan. Apakah kemungkinan yang berlaku, apakah yang boleh dijangkakan pada sesi sidang media nanti, dan untuk berkongsi dengan lebih lanjut apa yang kami sembang-sembangkan di sini, bersama saya adalah Mina Pratima Nur, iaitu wartawan TV1 Indonesia. Terima kasih Mina kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas. Okey Mina, sudah 5 hari, sudah masuk operasi hari yang kelima mencari MH370. Pada pandangan anda sendiri, apakah yang mungkin akan kita tanyakan, mungkin akan diajukan soalan pada sesi media jam 3 petang nanti? Kalau untuk dipertanyakan pada sesi media jam 3, kita sih berharap juga akan bertanya tentang kemungkinan identitas dari orang yang kedua dalam penumpang itu, karena kan sudah banyak beredar di media nama kedua ini sebenarnya sudah muncul. Namun kan lagi-lagi pemerintah Malaysia belum memberikan konfirmasi ada apa begitu. Kemudian yang kedua terkait investigasi dari kemarin ini kan sebenarnya under investigation, and then under investigation kita pengen tahu lebih jauh sebenarnya sejauh mana ini sudah dilaksanakan dan apa saja yang bisa dirilis ke media. Karena terkait identitas, oke, sudah ada identitas, tapi kan kita tidak tahu lebih jauh sepanjang seminggu jeda antara dia datang sampai dia keluar, apa saja aktivitas yang ada di situ. Dan kalaupun investigasi ini masih ada fokus terhadap sabotase, kemudian hijacking, arahnya kemana? Mereka tidak menjelaskan lebih lanjut tentang skenario apabila hijacking ini, skenario seperti apa? Apakah memang ada pesawat di landing di suatu daerah yang tidak kita ketahui, atau memang ini akhirnya meledak di udara, atau dia jatuh ke air? Itu kan tidak ada skenario yang memang mereka persiapkan dan mereka rilis ke media agar ini tidak semakin simpang siur seperti itu. Okey, bagaimana pula anda melihat, anda sebagai wartawan daripada luar Malaysia? Kita tahu pelbagai berita yang terima daripada agensi berita di serata dunia antarabangsa, dan pastinya kesahihan itu hanya dapat daripada pihak berkuasa Malaysia. Bagaimana dengan berita-berita yang diterima daripada pihak-pihak media antarabangsa yang lain? Bagaimana anda menerima berita-berita begitu? Kalau kami menerima, utamanya kami punya 7 orang warga negara Indonesia di situ. Kami di media Indonesia pun berspekulasi, karena kan sejauh ini pemerintah Malaysia dan juga maskapai mengeluarkan informasi yang bisa dibilang cukup terbatas, tidak terlalu banyak, dan memang semua masih dalam investigasi. Spekulasi yang ada adalah kami pun punya sejarah dengan Adam Air, begitu kan, hilang sekian waktu, and then mereka jatuh dan black box-nya ketemu sekian lama dan itu jauh di dalam palung. Kita berpikir bahwa kalaupun memang ini ada kemungkinan teroris atau sabotase, antara dia meledak di udara atau antara dia jatuh, karena pun bahan bakar pasti habis gitu. Kalaupun memang dia landing di suatu daerah, pasti kan akan tertangkap oleh radar. Satelit dari China juga sudah diturunkan. 8 negara pun sudah menginvestigasi dan lebih dari 14 negara membantu pencarian. Seharusnya ada titik-titik terang yang akhirnya bisa ditemukan gitu. Kalau dia tiba-tiba hilang secara misterius, tidak akan menutup kemungkinan, meskipun ini sesuatu yang sedih bagi keluarga korban, tapi kemungkinan terorisme itu ada. Dan kalaupun itu ada, dari konferensi kemarin mereka bilang imigrasi sudah sesuai SOP. Tapi kenapa masih bisa lolos begitu? Dan mereka pun belum merilis detail yang ada di kargo, sehingga untuk di negara kita khususnya spekulasi yang berkembang memang ke arah yang cukup negatif begitu. Jadi kita tahu, kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis, tugas kita amat besar, cabaran kita amat besar untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang benar kepada umum. Jadi pada pandangan anda sendiri sebagai wartawan secara peribadinya, bagaimana anda mengambil spekulasi yang tersebar luas? Kita tahu internet sebegitu cepat daripada kita sendiri wartawan. Kalau kita berpegangannya selain pada konferensi pers ini, kita juga cross check terhadap beberapa stasiun utama baik di Malaysia maupun di luar negeri seperti mungkin CNN atau CNBC. Cuma dari sekian banyak yang akhirnya kita coba analisis dari sisi media, dari semua sisi kita ambil, kemungkinan yang ada dari kita perbandingkan antara Malaysia yang statement resmi dari pemerintah itu kan cukup masih menginginkan agar ada sedikit harapan begitu kan bagi keluarga, dan mereka masih bilang ini masih posisi SAR and rescue, bukan posisi pencarian black box yang hanya black box gitu. Berarti masih ada harapan. Tapi kita semakin lama melihat ini sudah lebih dari 100 jam. Apakah mungkin ini memang masih ada
selamat korban ataupun masih dimungkinkan pesawat dalam bentuk utuh. Kalaupun memang ada, kenapa tidak pernah ada sinyal-sinyal ataupun tata cara darurat layaknya antar bangsa ini lakukan gitu terhadap radar baik dari militer maupun dari penerbangan yang ditangkap gitu. Jadi mungkin dari sisi media, dari segala sisi kita combine, semakin lama ini semakin rancu ke arah terorisme dan juga hijacking or sabotage. Okey, tak apa. Apapun kita sebagai wartawan, kita tetap optimis. Apa pun yang berlaku, mungkin kita harapkan yang terbaik. Semoga dapat jumpa dengan MH370. Terima kasih Mina kerana sudi berkongsi pendapat bersama kami dalam Buletin Awal ni. Okey Rizal, apa pun kami di sini tetap optimis. Apa pun yang berlaku, kemungkinan MH370 itu akan dapat dijumpai dengan selamatnya. Dan untuk perkembangan lanjut, kita nantikan sama-sama apakah perkembangan terbaru dan terkini mengenai mencari misi MH370 pukul 3 petang nanti, Rizal. Okey Nisa, sebelum kita berhenti untuk berehat dan juga untuk perkembangan laporan seterusnya, saya tanya Nisa, adakah kita dapat sahkan sidang media tersebut akan diadakan pada pukul 3 petang ini? Ya, buat masa ini untuk maklumat lanjut memang dapat daripada penerangan sendiri, saya mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Penerangan sendiri, memang sidang media akan berlangsung pada jam 3 petang nanti.